Niatkanlah, iktikadkanlah untuk beribadah. Wanita yang baik dapatnya sama lelaki yang baik. Mending mantan preman daripada mantan ustadz. Masalah rumah tangga ini kan bukan hanya masalah kelon. Masalah hubungan intim kan bukan hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkunjung lagi di kediaman Kisah Berang Alam. Tentunya kita ingin menanyakan perihal ilmu spiritual. Namun kali ini agak berbeda karena kita akan membahas mengenai masalah pengasihan atau percintaan begitu. Kisah Berang, apa kabar? Ya, alhamdulillah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan menanyakan perihal rumah tangga. Nah, pertanyaan ini adalah dari sahabat kita, Bapak Iyas dari Kediri. Nah, sebenarnya Bapak Iyas ini sudah berumah tangga. Kalau saya baca dari pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Iyas, untuk nama lengkapnya nggak saya bacakan. Usia 27 tahun, rumah Kediri. Nah, perkenankan saya bercerita kisah Berang. Sebenarnya saya ini adalah mantan baru, mantan anyar ini di sini tulisnya. Nah, tapi setelah malam pertama saya mengetahui istri saya sudah tidak perawan lagi karena selaput darahnya sudah robek dan ketika pertama kali tidak berdarah. Nah, keesokan harinya saya agak sedikit kecewa dengan istri saya karena sebelumnya dia tidak bercerita kepada saya dan tidak mau mengaku ketika saya tanya. Untuk itu saya merasa kecewa sekali dan ingin sekali melakukan sesuatu, tapi saya bingung ingin melakukan apa. Adakah pendapat atau pitutur dari Kisah Berang Alam untuk saya agar saya lebih tenang hati saya dan tidak berprasangka buruk kepada istri saya? Terima kasih. Ya. Yang pertama, kita harus mensyukuri hal apapun yang diberikan sama Sang Hyang Sejati, Gusti Allah. Dalam hal ini, apa yang diberikan sama diri masnya ini, insya Allah sesuatu yang baik. Apakah berkenaan dengan masalah pasangannya yang sudah tidak perawan ataupun selaput darahnya ini sudah berbeda, kita tidak boleh suudzon dahulu. Yang pertama, bisa jadi di bagian selaputnya ini kok sudah robek. Bisa jadi mungkin pas waktu dahulu ketika masih remaja, ketika bermain dengan teman-temannya, ketika bermain dengan kawan-kawannya, ternyata ada sesuatu musibah yang menjadikan bagian selaputnya itu robek. Jadi selaput robek itu belum tentu tidak perawan. Kemudian apakah jika benar ternyata pasangan saya ini sudah tidak perawan, kemudian apa yang kamu lakukan? Yang pertama, Gusti Allah itu mempunyai sifat menutupi semua aib, semua hal keburukan yang ada dalam diri manusia. Jadi saran saya, niatkanlah, iktikadkanlah untuk beribadah. Masalah istrinya sudah tidak perawan ataupun bagaimanapun, itu nantinya kita sandarkan sama Gusti Allah, bismillah. Insya Allah hal ini yang terbaik nantinya akan diganti dengan rezeki ataupun kenikmatan yang lain. Itu yang paling terpenting. Soalnya ini kan sudah menikah. Beda kalau belum menikah. Kita dapat mengetahuinya dari keluarganya dahulu, kemudian kita dapat memberikan tindakan. Nah ini kalau sudah menikah ya kasihan sama pihak wanitanya. Nanti kehormatannya ini jatuh malahan. Semacam itu. Baik, kemudian saya ingin menanggapi dari Kisah Berang Alam. Misalkan ini adalah soal rasa cinta dan soal rasa kasih sayang. Nah, ketika mungkin banyak lelaki yang merasakan seperti yang dirasakan oleh Pak Iyas ini, dia ini merasa kecewa, justru malah membuat cintanya luntur ini. Nah, bagaimana tanggapan Kisah Berang Alam agar untuk menjaga bahwa setelah saya menyadari ketika istri saya sudah nggak perawan lagi, saya kok jadi kecewa, jadi ada rasa mengganjal yang tidak rela begitu, karena dia bukan yang pertama begitu. Oke, yang pertama kita harus pahami dahulu rumus dasarnya, bahwasanya wanita yang baik
dapatnya sama lelaki yang baik. Jika dalam hal ini Bapak Ilyas ya namanya, Bapak Ilyas ini merupakan laki-laki yang baik, berarti ini merupakan wanita yang baik. Memang sudah rezekinya Bapak Ilyas dapat seorang wanita yang sudah bertobat. Ini malah bagus lah, daripada nanti sudah menjalin rumah tangga tiba-tiba malah istrinya nakal, malah ini yang lebih berbahaya. Mending mantan preman daripada mantan ustaz, semacam itu istilahnya. Kemudian untuk masalah rumah tangga ini kan bukan hanya masalah kelon, masalah hubungan intim kan bukan hanya itu saja. Tujuan untuk mencapai malikai rumah tangga itu banyak sekali. Yang pertama tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk mempunyai keturunan yang meneruskan agamanya Gusti Rasul Muhammad, kemudian mempunyai keturunan yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Kecewa itu mungkin hanya sementara. Ketika nanti dalam hatinya diniatkan untuk niat yang terbaik, insya Allah masalah tidak perawan, masalah gunjingan orang, masalah lainnya yang buruk-buruk nanti akan sumingkir, akan hilang dengan sendirinya. Baik, kemudian misalkan kita memang memiliki ada suami yang memiliki memang etika kurang baik dan belum menyadari tentang hal ini. Nah, justru malah berpikir kalau istriku udah nggak perawan lagi, mending aku juga selingkuh aja sama yang lain biar aku tenang, biar aku puas dan sama-sama adil gitu. Nah, bagaimana pendapat dari Kisah Bareng Alam? Begini, ketika seorang laki-laki ketika hasrat nafsunya begitu tinggi ingin melakukan hal yang kurang baik, nantinya untuk awalnya memang mendapatkan kenikmatan, namun di tahun pertama, kedua, ketiga nantinya yang didapatkan adalah laknat. Karena sesuatu yang buruk membalasnya bukan dengan keburukan namun dengan kebaikan. Lah mengapa kok saya bisa dapat istri macam ini? Karena rumusnya tadi, wanita yang baik jodohnya ya laki-laki yang baik. Mungkin saja, mohon maaf ini, kita memang tidak mengetahui seluk-beluk dari Bapak Ilyas. Mungkin saja Bapak Ilyas ini dahulunya pernah nakal, yang menjadikan akhirnya mendapatkan dampak. Istrinya mendapatkan semacam ini. Karena terkadang kita ini mempunyai sifat nakal namun tidak menyadarinya. Contohnya, ketika dulu waktu di STM, tangan kita ini jahil, memegang bokong, memegang apalah, itu nanti ada ganjarannya ketika kita tidak mendapatkannya. Nanti putra ataupun putri kita yang akan mendapatkan balasan akan hal tersebut. Jadi ketika mendapatkan sesuatu hal yang berkenaan dengan masalah hal ini, utamanya masalah istri yang sudah tidak perawan, hal yang pertama ya harus introspeksi terlebih dahulu, muhasabah. Kira-kira dosa apa ya kok bisa saya dapat hal macam ini? Insya Allah lah, orang yang baik jodohnya itu pastinya wanita yang baik. Baik, kemudian kan Pak Ilyas ini minta pitutur dari Kisah Bareng Alam. Nah, bagaimana pitutur dari Kisah Bareng Alam agar beliau Pak Ilyas ini menjadi lebih tenang dan lebih menerima istrinya begitu? Yang pertama, masalah iktikad niat ini harus diucapkan ataupun dilakukan berulang kali. Bismillah, niatkan untuk beribadah sama Gusti Allah. Insya Allah ketika niatnya sudah untuk beribadah, nanti masalah hal-hal lainnya, apakah omongan orang, cibiran orang, itu nantinya akan hilang. Kemudian bismillah, meyakini bahwasanya nantinya Gusti Allah akan mengganti yang lebih baik. Apakah diganti dengan mendapatkan istri yang kedua ataupun diganti nantinya ketika berada di surga. Bismillah. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita cukupkan ya Ki ya, jawaban atau Q&A menjawab dari beliau Pak Ilyas. Terima kasih. Sekian dari Kisah Bareng Alam dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.